berkoordinasi ketika ada laporan pelanggaran maupun mengantisipasi terjadinya pelanggaran pidana pemilu. Kami sangat berharap kepada Bapak-Bapak serta hukum dari unsur kepolisian dan kejaksaan dapat membantu Bawaslu Kecamatan Siantar dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pilkada di Kota Kabupaten Siantar tahun 2024. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih. Maka kegiatan rapat koordinasi segala dulu dalam rangka pemilihan tahun 2024 di Muara Siantar 10 September 2024 sedang dibuka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ditambah dengan pertanggungjawabannya, lalu baru timbullah dia pidana. Apakah perbuatan itu termasuk dengan tindak pidana yang kemudian nantinya akan berujung pada sanksi yang diatur dalam undang-undang pemilu itu sendiri. Apabila ada dia perbuatan sifat melawan hukumnya, kemudian tidak terdapat alasan pemaaf atau hal-hal yang bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap diri pribadinya si pelaku, maka bisa nantinya diujungkan dikenakan dalam pelaku tindak pidana. Next. Yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Yang paling sering jadi diskusi adalah terkait dengan yang pertama, money politik. Itu diatur di dalam pasal 515, 519, 523 contoh pasal 280 ayat 1 huruf D. Terus kemudian ada banyak sekali yang kami rangkum terkait dengan potensi yang biasa terjadi dalam tindak pidana pemilu. Yang terkait pertanyaan saya ini, Pak Kasep dan Pak Kasih itu mendapatkan kehukum dari kepolisian dan kejaksaan. Kami sering kali menerima beberapa kali lah, bukan kali yang sering, menerima laporan terkait dugaan tindak pidana pemilu ini. Pelapor itu datang dengan membawa bukti hasil screenshot foto dan video yang dia terima juga dari yang nggak jelas kita tahu dari mana. Yang ingin kami tanyakan Pak, bagaimana cara kita atau apakah hal yang seperti itu bisa memang kita jadikan bukti terkait pemenuhan syarat material dalam penanganan pelanggaran, atau kami mohon petunjuk dari teman-teman dari kepolisian dan kejaksaan terkait hal itu. Terima kasih. Jadi kita harus melihat secara material terhadap barang bukti yang diajukan. Kalau kami mengklasifikasikannya di sini, yang pertama keberadaan yang relevan dan berhubungan. Jadi barang bukti harus memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana pemilu yang sedang diproses. Bukti ini harus menunjukkan adanya pelanggaran atau tindakan yang menyimpang dari aturan yang diatur dalam undang-undang. Mungkin kalau dalam hal ini screenshot, ya tentunya harus jelas screenshotnya itu berkaitan tidak dengan laporan yang akan dilaporkan terhadap pelanggaran itu sendiri. Terus kemudian yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Barang bukti itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya diperoleh secara sah juga, diperoleh secara sah sesuai dengan prosedur hukum. Pengambilan barang bukti tidak boleh melanggar hukum, artinya tidak boleh melalui cara-cara yang tidak sah. Nah, yang paling penting adalah poin 3, keaslian barang bukti. Artinya barang bukti harus asli dan tidak mengalami modifikasi yang dapat merusak atau mengubah substansi bukti tersebut. Mungkin akan kita akhiri sampai di sini. Saya bisa mengambil kesimpulan seperti yang dikatakan oleh Bapak Anggi tadi, bahwasanya rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan soliditas dalam menghadapi pilkada di Kota Kabupaten Siantar. Dan kutipan dari Bapak Kasih itu, Kejari akan bersikap netral dan Kejari siap menerima laporan penanganan pelanggaran dari masyarakat. Sedangkan Bapak Kasat Reskrim, kepolisian siap berkolaborasi satu visi dan misi dalam mensukseskan pilkada tahun 2024. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat koordinasi serta penegakan